guys, welcome back to my channel Ratskio Marita Rotipator. Jumpa lagi bersama aku di sini yang akan bantu kalian untuk mengenal lebih jauh mengenai kehidupan kalian, diri kalian, potensi kalian, dan juga situasi kalian saat ini melalui pick a card reading ya guys. Okay, this is just about your life path, your soul, your energy, your personality, your potency, and your characters. Through this picture interpretations, I just try to help you to see your situations in your life. Okay guys, so guys, readingan kali ini bersifat general ya, jadi tidak selalu resonate untuk semua. Readingan ini hanya sebatas guidance, saran, dan nasihat ya. Selebihnya kalian sendiri yang tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga readingan kali ini bisa memberi semangat, positive view, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Oke guys, kali ini aku mengangkat tema tentang transformasimu di tahun 2024. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya untuk subscribe dan like. Oke guys, terima kasih. Oke, sekarang di sini ada dua deck ya. Di sini ada dua file atau dua deck. Ini file 1 dengan bunga mawar merah dan file 2 dengan bunga kana lili. Oke, berwarna orange ini atau peach. Oke, silahkan. Mau yang mana? Gunakan intuisimu untuk memilih file 1, file 2. Hai file 1, ini dia filemu. Sekarang kita akan coba lihat ya transformasimu di tahun 2024. Pilihanmu adalah bunga mawar, red rose, bunga mawar merah. Coba kita lihat ya, kira-kira readingan kali ini tentang transformasimu seperti apa di tahun 2024. Aku akan ambil 5 cards ya. Take 5 cards. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Ada 5 of swords. Ada 2 of swords. Ada the world. Wow. Ada 9 of wands and 3 of swords. Oke, kita susun dulu deh ya supaya lebih mudah ini bacanya. Oke, I see. Oke, you see? Nah, oke. So, transformasimu di tahun 2024 ini sangat berubah ya. Ya benar-benar ada transformasi yang besar-besaran 180 derajat berubah, karena di sini ada card the world. Benar-benar dari 3 of swords ke the world. Tahun sebelumnya ya, atau di tahun-tahun sebelumnya itu kamu yang pilih file 1 ini merasakan yang namanya broken heart, sakit hati ya, entah itu karena masalah atau problem dengan pasangan dalam relationship, atau bisa jadi family issues atau masalah keluarga. Pokoknya ada sesuatu yang bikin kamu terluka atau sakit hati di tahun-tahun sebelumnya ya, dan kamu ya pergi, bergerak, bergeser, mengarah ke waktu berikutnya ini dengan membawa kepedihan mendalam, kekecewaan, perasaan yang terluka ya. Nih coba lihat ya, picturesnya seperti gambar orang habis berjuang, habis berperang ya. Oke. Lalu ya, di tahun 2024 ini dengan kamu membawa rasa sakitmu, rasa terlukamu, rasa kecewamu ya, segala perasaan yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan ya, itu kamu
benar-benar bertransformasi ya, bertransformasi, melakukan perubahan-perubahan dalam hidupmu karena kamu pengen sekali berubah menjadi lebih baik lagi ya. Kamu tidak ingin ya hal yang menyakitkan ini terulang kembali. Oleh karena itu kamu melakukan yang namanya perubahan. Nah, beberapa orang atau sebagian besar orang di sini ya diawali dengan sibuk kerja atau berkarir atau berkarya ya untuk melupakan rasa sedih, rasa sakit, rasa terluka, rasa kecewa ya. Jadi larinya ke pekerjaan. Bagus sih ini ya. Jadi kan bisa meningkatkan kondisi perekonomian, finansial itu bisa menjadi lebih baik ya. Jadi semangatmu ya kamu kelola gitu ya, rasa sakitmu, rasa kesalmu gitu kan, kekecewaanmu. Ini kamu limpahkan, kamu kerahkan semuanya menjadi energi untuk kamu bisa maju, berkarya ya, bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Bagus ini ya transformasimu. Meskipun ya di sini kamu harus berjuang kembali karena dalam usaha yang kamu lakukan, dalam pekerjaan kamu, dalam karir kamu yang baru di tahun 2024 itu selalu ada tantangan atau rintangan ya, rintangan atau tantangan, dan kamu harus berkompetisi dengan orang-orang baru yang juga mungkin memiliki bidang yang sama ya. Namun kamu di sini punya power ya, power atau kekuatan. Kamu terlihat powerful di sini ya. Karena kamu ingin sekali ya merubah nasib kamu, ingin sekali menjadi lebih baik karena kamu di sini membawa luka masa lalu ya. Luka ini entah karena ya kurasa ya di sini ada beberapa orang yang diremehkan ya, semacam dikucilkan, dikecilkan, dikerdilkan ya, mendapat penghinaan gitu, dan itu menimbulkan rasa sakit gitu. Jadi itu menjadikan motivasi buat kamu gitu, mendorong diri kamu, memacu diri kamu untuk bisa menjadi lebih baik dan membuktikan kepada mereka yang telah menghina kamu, meremehkan kamu ya di masa lalu. Kamu ingin membuktikan bahwa kamu itu bisa lebih baik, bahwa kamu bisa berhasil ya. Makanya kamu di sini yang pilih file 1 kayaknya lagi sibuk kerja atau sibuk memperbaiki kehidupan kamu ya, agar bisa lebih baik lagi ya, agar kamu tidak mudah direndahkan orang, tidak mudah diremehkan orang, tidak mudah dipermainkan orang gitu. Karena kamu masa lalu kamu lumayan memberi luka ya. Ada rasa traumatis juga di sini ya. Entah itu karena relationship ya atau hubungan, atau karena memang family issues atau friend issues gitu ya, masalah-masalah keluarga atau pertemanan yang bikin kamu pernah terluka gitu ya. Sepertinya sih di sini aku mendapatkan feeling ya, orang-orang pilih file 1 ini pernah diremehkan oleh seseorang atau sekelompok orang ya, dikecilkan gitu ya, dianggap nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu loh. Padahal setiap orang itu pasti memiliki potensi ya, setiap orang pasti memiliki kemampuan, setiap orang pasti memiliki bakat ya, tinggal bagaimana orang tersebut mengasahnya, melatihnya untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan itu pasti bisa gitu ya, asalkan ada kemauan. Dan di transformasi di tahun 2024 buat kamu yang pilih file 1 itu bagus sekali guys ya. Dan di sini ada the world. Kamu benar-benar ingin berubah, dan benar saja jika kamu terus konsisten melakukan pekerjaan kamu dengan baik, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan kamu agar bisa menghasilkan yang terbaik, memberi hasil yang terbaik, maka yang kamu impikan, yang kamu cita-citakan itu bisa terwujud. Karena di sini ada the world, dan ini sangat berefek atau memberi dampak pada kehidupanmu ya, kehidupanmu menjadi bisa lebih baik lagi dan diperbaharui tentunya. Coba lihat ini pictures-nya ya kan, picture-nya ada colors ya, ada flowers. Ini adalah simbolik dari sukacita, kebahagiaan ya, hal-hal yang berlimpah ya, penuh warna
penuh sukacita. Nah, seperti itu ya. Tapi kamu harus untuk mendapatkan ini harus melalui perjuangan terlebih dahulu ya. Kamu beranjak dari masa lalu yang menyakitkan, rasa sakit hati, kekesalan, kekecewaan. Nah, jadikan itu motivasi buat kamu ya. Kamu yang pernah dikucilkan, yang pernah diremehkan ya. Kamu yang pernah direndahkan, jadikan motivasi buat kamu untuk bisa maju ke depannya ya. Dengan bekerja penuh semangat, giat, tekun gitu ya. Walaupun kamu harus menghadapi beberapa rintangan ya di tahun ini, tapi kalau kamu terus giat, terus tekun ya, bekerja untuk menghasilkan yang terbaik, maka Tuhan dan alam semesta pun akan support kamu ya, mendukung kamu, membantu kamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Seperti itu guys ya. Untuk file 1 bagus transformasinya ya, benar-benar ada perubahan 180 derajat berubah. Karena di sini pun aku merasa ya bahwa karakter kamu pun akan mulai berubah. Kamu akan mengambil pembelajaran atau pengalaman hidup dari hal-hal yang menyakitkan ini ya. Kamu nanti akan menjadi sosok yang strong, kuat gitu ya. Strong, kuat, powerful gitu kan. Karena kamu sudah pernah melewati badai kehidupan, pernah diremehkan, pernah direndahkan, pernah diperlakukan buruk sama orang gitu. Tapi itu adalah pelajaran buat kamu ya. Itu menguji, sangat-sangat menguji mental kamu ya, agar kamu bisa menjadi orang yang kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Nah, seperti itu guys ya. Bagus sekali transformasi kamu di tahun 2024 ya. Oke, sekarang kita akan lihat pesan semesta di universe buat kamu file 1. Oke guys, kita lihat ya the message of the universe. Oke guys, let's see. I just would like to pick 2 cards from the message of the universe ya, 2 kartu aja. Oke. Well, learning, wow, and alternative. Okay, ini message from the universe. Learning ya, jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu yang kemarin-kemarin ya, itu adalah awal ya untuk kamu membuat fondasi di masa yang akan datang ya. Pelajari yang pernah terjadi di masa lalu, jadikan itu suatu pembelajaran buat kamu agar kamu memiliki kepribadian yang jauh lebih baik lagi. Ya, karena kita itu hidup di dunia ini untuk belajar ya, belajar mengenai kehidupan ya, termasuk kemarin-kemarin yang kamu diperlakukan orang dengan buruk atau diperlakukan tidak menyenangkan, itu ada pembelajarannya ya buat kamu. Jadi di sini diminta untuk memetik pembelajaran dari apa yang sudah terjadi di masa lampau atau di masa lalu, jadikan pembelajaran ya agar kehidupan kamu bisa menjadi lebih baik ke depannya, dan kamu bisa mengubah hal-hal yang mungkin itu tidak baik ya, atau hal-hal yang toksik ya di masa lalu, itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Kamu bisa dipertemukan dengan orang-orang yang lebih baik sesuai dengan vibrasi kamu ya. Kamu bisa berada di lingkungan yang lebih baik lagi ya, sesuai dengan tingkat kesadaran kamu gitu loh. Nah, jadi belajar itu sangat penting ya, agar siklus yang terjadi sama kamu di masa lalu ya, berkali-kali pernah diremehkan, dikucilkan atau direndahkan orang, tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi, asal kamu mengambil pembelajaran dari ini ya, dan melakukan perubahan ya, pembenahan diri dan kehidupan ya, maka kehidupan yang lebih baik itu akan datang ya, seperti itu. Dan di sini kamu juga perlu memiliki alternatif ya dalam transformasi kamu ya. Jadi transformasi itu perubahan yang bisa terjadi secara mendadak, tapi bisa juga terjadi secara perlahan atau berangsur ya, sesuai dengan kondisi kamu. Kalau misalnya terjadi secara mendadak, itu biasanya karena adanya the tower atau
adanya trigger atau hal-hal yang memacu kamu untuk berubah gitu loh seketika ya, karena mungkin ada sesuatu yang menyakitkan gitu, yang sangat membekas di hati dan itu membuat kamu trauma, otomatis kamu ingin melakukan perubahan ya. Alternatif artinya pilihan ya, kamu perlu banyak opsi atau pilihan ya dalam melakukan transformasi ya atau perubahan dalam hidupmu ya. Kamu perlu banyak mempertimbangkan banyak hal ya, kiranya apakah hal ini bisa berubah atau tidak ya. Artinya kamu itu bertransformasi dilihat atau bercermin dari apa yang pernah terjadi, apa yang sudah menimpamu dalam hidupmu, apa yang menjadi hal yang membuat kamu ingin berubah. Itu perlu kamu review kembali ya, dan kamu perlu ada beberapa pilihan ya, agar perubahan kamu itu tidak hanya statis tapi bersifat dinamis. Artinya kamu tidak keras untuk berubah yang seperti ini aja gitu loh, tidak menyesuaikan zaman, tidak menyesuaikan waktu ya, tidak menyesuaikan perkembangan gitu. Tapi kalau kamu punya alternatif, kamu akan menyesuaikan, beradaptasi ya sesuai dengan zaman, sesuai dengan perkembangan ya, perkembangan zaman maksudnya seperti itu ya. Kamu bisa menjadi lebih fleksibel gitu loh. Maksudnya perubahan kamu itu bukan berlandaskan atau berdasarkan trauma ya, trauma karena disakiti, karena dilukai, karena pernah terluka, bukan berlandaskan itu ya. Tapi perubahan kamu memang berawal dari sana, rasa sakit gitu, pernah terluka, tapi kamu berubah karena memang menginginkan hal yang lebih baik dalam hidupmu. Mungkin ada kebiasaan atau habit kamu di masa lalu yang kurang baik gitu ya, kamu ingin merubahnya menjadi lebih baik lagi gitu, kamu pengen beradaptasi ya, dan itu kamu memerlukan alternatif atau pilihan, banyak pilihan untuk berubah ya, dikondisikan sesuai situasi kamu ya. Artinya kamu tidak memaksakan perubahan itu ya, jadi kamu harus lebih kreatif gitu untuk melakukan transformasi atau perubahan dalam hidupmu ya, sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan diri kamu sendiri, kesadaran kamu gitu, apa aja yang perlu diperbaiki, apa aja yang perlu dibenahi. Nah seperti itu, jadi disesuaikan, lebih fleksibel ya, dan lebih kreatif, lebih aktif dan inovatif ya, memilih ya untuk hal-hal yang baik yang perlu berubah gitu, yang memang harus diubah ya, dirubah gitu, seperti kebiasaan-kebiasaan lama yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan situasimu saat ini. Nah maka kamu perlu melakukan perubahan, dan kalau perubahan itu tidak cocok atau tidak sesuai, maka kamu perlu memiliki pilihan lainnya ya, alternatif yang lainnya ya, untuk bisa menyesuaikan kondisi kamu ya dalam melakukan transformasi atau perubahan. Jadi kalau kita berubah itu tidak bisa secara langsung ya, kita juga perlu mempertimbangkan gitu, pelan-pelan ya, jangan berlandaskan rasa sakit atau trauma sih, walaupun pada dasarnya berawal dari sana gitu, kamu ingin jadi lebih baik, maka itu jadikanlah motivasi, tapi jangan jadi landasan ya. Jadi kamu berubahnya memang karena kesadaran diri kamu yang ingin berubah gitu, karena kesadaran kamu kan bahwa ada hal-hal yang perlu dirubah, ada habit-habit lama yang tidak sesuai lagi yang memang perlu kamu rubah gitu, agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu aja ya guys. Oke, untuk file 1 bagus ya, ini pesannya learning dan alternatif ya, belajar dan berikan beberapa pilihan untuk kamu bertransformasi menjadi sosok yang lebih baik lagi. Oke guys, itu aja dulu ya untuk file 1. Sekarang kita akan lanjutkan reading ke file kedua. Oke guys, welcome to file 2. The flowers is so beautiful. Kanak lili ya, bunga tasbih. Oke, sekarang kita lihat ya transformasimu di tahun 2024 untuk file kedua apa.
I just need 5 cards. 5 cards. 5 cards. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Well, wah, the stars. Okay. 3 of cups. 9 of swords. 8 of wands. And wow, 10 of pentacles. Oke, kita susun dulu ya guys, supaya lebih mudah readingnya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Diawali dari 9 of swords. 9 of swords. Beberapa orang di sini ya, di masa yang lalu atau di tahun-tahun lalu itu beberapa orang mengalami kegagalan. Aku nggak tahu kegagalan apa, entah itu dalam hubungan atau dalam menggapai cita-cita atau impian. Lihat ini, seseorang yang pengen meraih sesuatu tapi nggak bisa, ya. Jadi ada, ya aku nyebutin di sini kegagalan sih. Ya, tapi tergantung situasi dan kondisi yang punya file 2, yang pilih file 2 gitu kan. Maksudnya itu ada sesuatu yang tidak tercapai, ada sesuatu yang masih belum bisa terwujud. Nah, seperti itu. Ya, ada juga yang pernah mencoba tapi gagal gitu ya, berkali-kali, bahkan tidak hanya sekali, tapi 2 sampai 3 kali gitu ya. Nah, berawal dari sini ya transformasinya nanti nih. Oke. Dan hal ini yang membuat tidak bisa terwujud karena ya gangguan orang. Ada orang-orang yang berisik, yang berisik. Maksudnya gimana ya? Maksudnya orang-orang yang suka apa ya? Ikut campur gitu ya. Suka ngurusin ya, suka apa ya namanya? Memberikan kata-kata yang bikin orang terganggu, risih, gak enak gitu ya. Sikap yang mengganggu lah gitu ya, dan ini berpengaruh gitu. Jadi semacam ada orang lain yang membuat kamu menjadi sulit untuk berkembang. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti kita menyalahkan orang itu ya, tidak. Itu kita anggap sebagai suatu tantangan, rintangan atau ujiannya gitu. Jadi kan kalau pengen mencapai cita-cita, ujiannya itu ada. Kalau pengen mencapai hasil, impian, mewujudkan impian ya, menginginkan sesuatu, itu pasti ada dulu ujiannya ya. Kita bisa nggak gitu melewati ujian itu gitu ya. Ya, ini sih hal-hal yang bersifat verbal atau kata-kata gitu ya, yang bikin kamu susah untuk berkembang gitu, kayak dijulitin ya, bahasa sekarang tuh banyak yang julid gitu, banyak yang kata-kata yang bikin kamu down, kata-kata yang bikin kamu tidak semangat itu di masa-masa kemarin-kemarin seperti itu ya. Dan itu bikin kamu sulit untuk berkembang, sulit untuk maju karena kamu terlalu mendengarkan. Bisa jadi sih orang-orang yang berkata-kata seperti itu ada orang-orang terdekat kamu, makanya susah buat kamu untuk berkembang gitu loh. Orang-orang yang terdekat tapi toksik gitulah. Nah gitu, orang-orang terdekat, entah itu teman, keluarga, sanak saudara, sepupu ya, orang tua atau siapapun gitu ya, yang atau pasangan gitu yang suka ikut campur tapi bukannya bikin kita maju gitu, bukannya menyemangati tapi kayak mengganggu gitu, kayak bikin kita tuh jadi down gitu, tidak semangat gitu loh. Suka mengkritik gitu loh. Nah, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, apapun yang ingin kamu capai itu dikritik, belum apa-apa, belum jadi, udah dikritik gitu, udah
dibilangin ini nggak bagus, ini kurang oke gitu loh. Jadi kamu tuh takut untuk maju, untuk melakukan pergerakan, untuk berkembang tuh ragu gitu, takut, was-was gitu ya. Bener nggak sih gitu? Kayak jadinya kepercayaan diri kamu tuh turun ya, tidak percaya diri kamu akhirnya gitu loh, gara-gara kamu terlalu mendengarkan apa kata mereka gitu ya. Nah, ini transformasi kamu sama seperti fire 1 ya. Transformasi yang mana lumayan pesat juga ya. Perubahan drastis gitu. Karena di sini ada apa ya nih? The Stars dan Ten of Pentacles ya. Kalau kamu nih ya, untuk file kedua, tidak lagi mendengarkan apa kata orang, omongan orang mau ngata-ngatain kamu apa gitu ya, jelek-jelekin kamu atau suka mengkritik kamu tidak mau dengerin itu. Kamu tetap teguh pada pendirian kamu tetap mau berusaha melakukan pergerakan, take action gitu ya, terus berkarya gitu, terus berusaha untuk mencapai apa yang kamu impikan, meraih cita-cita kamu. Maka kemungkinan besar kamu bisa menjadi the stars ya, kamu bisa menjadi bintang ya, artinya kamu bisa bagus gitu dalam pilihan pekerjaan kamu ya, gitu guys. Atau hasil yang kamu buat, karya yang kamu buat itu bisa wow gitu, spektakuler gitu, tapi tentunya dengan syarat kamu tetap pada pendirian kamu gitu, tidak goyah ya, tetap pada pendirian kamu tetap yakin pada diri sendiri, percaya diri lah, nah gitu. Dan apapun yang kamu inginkan itu bisa menghasilkan ya. Ini larinya ke Pentacles, apalagi kalau bukan keuangan yang berlimpah ruah ya. Dan tentunya kamu akan bisa meraih kebahagiaan yang kamu inginkan ya, kamu bisa merayakannya dengan orang-orang tercinta, terkasih gitu ya. Tapi ya tantangan atau rintangannya adalah orang lain ya, omongan orang, kata-kata orang ya, entah itu orang terdekat atau orang jauh, pokoknya orang yang suka ngomong-ngomong tidak menyenangkan, tidak mengenakan kamu, suka ngedownin ya, suka meremehkan mungkin ya, suka ganggu kamu lah gitu. Nah, itu ujiannya di situ ya. Jika kamu pengen the stars dan Ten of Pentacles ini menjadi milikmu ya, kamu bisa mendapatkan impianmu, mewujudkan cita-citamu, maka kamu harus memiliki kepribadian yang teguh ya, teguh kepada pendirianmu, bahwa kamu tetap akan maju gitu, tetap akan berkembang gitu ya, tidak mendengarkan omongan-omongan negatif orang gitu ya. Karena di sini kamu bisa bertransformasi menjadi sosok yang yang cheerful ya, yang bisa meraih kebahagiaannya sendiri ya. Kemudian kamu bisa bertransformasi menjadi seseorang yang like the stars ya, seperti bintang ya. Kamu bisa populer kalau kamu menjadi seorang content creator ya. Kalau kamu adalah content creator atau like an artist gitu kan ya, kamu bisa dikenal orang banyak gitu ya, kalau kamu sekarang ada proyek ya. So guys, jangan dipedulikan ya kalau ada orang-orang yang usil, yang suka ngomong-ngomong yang nggak mengenakan gitu ya, tentang proyek kamu, tentang usaha kamu, tentang karya kamu, tentang apapun yang ingin kamu kerjakan gitu ya. Dikritik orang itu jangan didengarin ya. Kalau orang kasih saran bagus, oke, terima, dipertimbangkan. Tapi kalau orang mencoba untuk menjatuhkan ya, menjatuhkan apa yang sedang kamu kerjakan, maka sebaiknya nggak usah didengerin ya. Karena kamu perlu fokus sama dirimu sendiri ya, karena di sini ada hal baik yang menantimu ya. Ten of Pentacles and the Stars ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan selama itu baik ya, that's no problem
nggak masalah ya. Yang jadi masalah omongan orang itu ya, nggak usah didengerin ya, omongan-omongan yang tidak menyenangkan itu, yang mencoba untuk meremehkan hasil karya kamu atau tidak menghargai usaha kamu ya, nggak usah diambil pusing. Oke guys, jadi transformasi kamu ini dari kegagalan, dari hal yang pernah gagal di masa-masa sebelumnya, itu bisa berubah menjadi keberhasilan ya guys, kesuksesan ya, keberhasilan, kesuksesan, bahkan keberlimpahan ya, asalkan kamu mampu melewati situasi yang tidak menyenangkan ini ya. Kamu bisa melewati rintangannya, ujiannya gitu ya, dari orang-orang sekitar ya. Nah seperti itu guys ya. Transformasi kamu di tahun 2024 ini bagus ya, tentang karir, pekerjaan ya, bagus ini. Hanya saja yaitulah gangguan, sedikit gangguan dari orang-orang sekitar yang bersifat verbal atau kata-kata. Nah itu aja ya guys. Oke, sekarang kita lihat message from the universe ya, pesan dari semesta apa untuk file kedua. Oke guys, let's see the message from the universe for you, file 2. Apa ya pesan dari semesta untuk file kedua ya, tentang transformasimu di tahun 2024. I just need 2 cards. Self love. Wow, ini berkaitan nih dengan yang tadi. Flow. Nah, ya pas banget ini. Jadi tuh kan, benar, self love. Ya, cintai dirimu sendiri. Artinya kamu tuh lebih fokus kepada dirimu sendiri. Kamu perlu mencintai diri sendiri. Artinya kamu tidak perlu menghiraukan atau tidak perlu mempedulikan apa kata orang ya. Orang mau bilang A, mau bilang B, mau bilang C. Don't need to care about what they say to you. Nggak usah kalian pedulikan omongan mereka itu apa ya. Kalau itu sekiranya mengganggu aktivitas kamu ya, mengganggu kehidupan kamu gitu, mencoba untuk menggagalkan apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu impikan. Kamu di sini diminta untuk self love, mencintai dirimu sendiri ya guys. Dengan kamu mencintai dirimu sendiri, kamu akan lebih fokus sama dirimu sendiri. Dengan kamu lebih fokus sama dirimu sendiri, maka akan ada kesempatan besar buat kamu untuk bisa meraih apapun yang kamu inginkan, mewujudkan segala impian dan cita-cita kamu. Nah, gitu ya guys. Jadi lebih berfokuslah kepada diri sendiri. Jangan berfokus sama orang lain, walaupun orang lain itu mencoba untuk mengganggu kamu, mencoba untuk mengata-ngatain pekerjaan kamu, usaha kamu gitu. Nggak usah dihiraukan ya omongan mereka, verbal mereka, kata-kata mereka nggak usah dihiraukan gitu. Untuk apa? Nggak ada untungnya ya kan. Mereka hanya bisa berbicara ya. Mereka belum tentu bisa melakukan seperti yang kamu lakukan, gitu kan? Oke guys, dan di sini pesannya ada lagi flow. Ikuti seperti arus yang mengalir. Jadi segala pekerjaan kamu, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, ya mengalir aja guys ya. Jangan terlalu dipaksakan juga, jangan terlalu terburu-buru ya. Ikuti saja time-nya, waktunya. Semua akan indah pada waktunya kata orang. Ya benar aja, asal kita terus konsisten ya, terus berusaha ya, tidak berhenti. Ikuti transformasi kamu ya, seperti air yang mengalir. Coba lihat dragon ini guys, dragonfly ini atau capung ini. Mereka mengikuti arah angin ya, kemana membawa gitu kan. Sama seperti butterfly ini juga, kemana angin membawa, kesanalah mereka terbang ya.
Oke, dan coba lihat juga air terjun ini mengalir saja, mengikuti arus anak sungai, ya mau dibawa kemana, ikuti saja. Sama seperti kita dalam kehidupan ini, kita perlu mengikuti rencana Tuhan, ya. Kita juga punya rencana, ya. Tuhan juga punya rencana. Tapi kita hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan, ya. Dan percayalah, kalau kegagalan terjadi dalam hidup kita, berarti ada hal yang lebih baik lagi yang direncanakan oleh Tuhan. Dan kita ikuti saja arusnya. Tuhan mau bawa kita kemana. Dan percayalah bahwa itu yang terbaik gitu loh. Jadi kita harus positive thinking selalu kepada semesta, ya, kepada Tuhan tuh harus berpikir yang baik-baik, jangan berburuk sangka, ya, seperti itu. Jadi kalau kita gagal, kita tidak boleh menyalahkan orang, itu satu. Yang kedua, ya, kita tidak boleh berburuk sangka terhadap Tuhan, karena kita harus yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti lebih baik, ya, karena beliau tahu apa yang terbaik untuk kita. Oke guys, nah itu dia ya, the message from the universe. Jadi kamu diminta untuk self love, ya, selalu self love, menghargai diri kamu, mencintai diri kamu. Jangan biarkan orang lain, ya, mengganggu pikiran kamu, mengacaukan pikiran kamu, ya. Jangan biarkan orang lain itu berusaha untuk mengacaukan emosi kamu, mood kamu juga, ya. Jadi kamu harus jaga-jaga diri baik-baik gitu ya guys. Kemudian ikuti saja arusnya kemana Tuhan membawamu, ya. Meskipun misalnya dulunya kamu pernah berhasil, ya, kamu pernah misalnya mencapai pendidikan yang baik, kamu ingin berencana yang seperti ini, nanti seperti itu, tiba-tiba gagal di tengah jalan gitu ya. Berarti Tuhan ingin kamu ke arah yang Dia pandu dulu, ya, ikutin aja arusnya kemana gitu ya. Nanti juga kamu akan tahu gitu, ya. Oh, ternyata Tuhan itu pengennya kita seperti ini gitu loh. Segala sesuatu itu disesuaikan dengan kemampuan kita, ya, dengan potensi kita, ya. Biasanya seperti itu ya guys. Jadi jangan dulu kita berburuk sangka, jangan dulu kita berpikir yang tidak-tidak, ya, kenapa kita pernah gagal, kenapa yang kita cita-citakan tidak kesampaian, kenapa apa yang kita inginkan belum saja terwujud. Mungkin ada hal-hal yang ingin masuk dalam kehidupan kita, entah itu pembelajaran, ya, entah itu sesuatu yang merubah hidup kita gitu ya. Tapi apapun itu, yang pasti Tuhan selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Tapi semua tergantung diri kita, bagaimana kita menyikapinya dan memandang apa yang terjadi dalam hidup kita ini secara positifkah atau secara negatifkah gitu ya, tergantung kita. Nah gitu. Jadi kalau kita selalu berpikiran positif, maka kita akan selalu optimis. Sebaliknya kalau kita berpikiran negatif, maka kita akan selalu pesimis. Nah gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita itu harus memiliki energi yang positif, ya, untuk meredam segala pemikiran yang negatif, ya. Karena kegagalan biasanya itu membuat diri kita ini berpikir yang macam-macam gitu, hal-hal yang negatif gitu ya, pikiran kita jadi kacau karena merasa gagal itu, ya, merasa frustasi jadinya, ya, merasa tidak guna atau merasa hal yang telah dilakukan sia-sia gitu ya, padahal tidak, ya. Itu adalah pembelajaran. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, itu benar, ya. Hanya saja caranya yang berbeda, ya. Kita gagal di sini belum tentu next nanti gagal lagi. Kalau kita terus mencoba, gagal, coba lagi, ya, sampai berhasil gitu ya. Entah nanti kita akan diletakkan Tuhan di posisi mana atau di bagian mana gitu. Kita tidak akan pernah tahu, tapi hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik, ya. Pekerjaan yang seperti ini misalnya kita diberhentikan, ya, terus nanti kita akan digantikan dengan pekerjaan yang lebih baik, yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang sesuai dengan karakter kita, ya, who knows gitu loh.
Tuhan itu tahu. Jadi jangan berburuk sangka terlebih dahulu ya. Harus selalu berpikiran positif ya. Jauhkan pikiran-pikiran yang negatif ya. Apalagi omongan-omongan orang yang mencoba untuk mempengaruhi kita ya. Yang negatif itu jauhkan ya, dijauhi gitu ya, agar kita bisa melakukan transformasi atau perubahan hidup menjadi lebih baik lagi. Dan kamu di sini file 2 di tahun 2024 mulai bertransformasi menjadi sosok yang lebih ceria ya, lebih semangat ya untuk menyongsong kehidupan yang baru ya, apabila kamu tidak mendengarkan apa kata orang ya, tidak mendengarkan perkataan negatif orang ya, tidak mendengarkan hal-hal jelek atau hal-hal buruk, tidak mau mendengarkan itu, tapi selalu fokus sama diri sendiri, maka keberhasilan, kesuksesan, keberlimpahan ya, itu menunggu kamu di tahun ini. Oke guys, itu aja ya untuk kamu yang pilih file kedua dengan bunga tanah lili. Oke guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah support channel aku, yang sudah komentar juga. Aku ucapin terima kasih banyak ya. Yang belum subscribe bisa subscribe ya, untuk support channel aku biar aku terus upload readingan ya untuk kalian. Oke guys, kita akan berjumpa lagi di readingan berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih, see ya.